perkenalkan, nama saya Sifra Pevlin Tampu Bolon. Saya kelas 8A, saya sekolah di Lentera Harapan Banjar Agung. Di sini saya dan juga teman saya sedang melakukan yaitu tugas sumatif agama, yaitu membagikan sebuah renungan buat semuanya. Nah, di sini saya dan teman saya itu membawakan renungan dari kitab Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Di sini judul perikopnya itu adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Saya bacakan, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian juga jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghampitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, dan jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Begitu sangat luar biasa sekali ayat yang telah saya bacakan ini. Dan di sini juga dari ayat Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15 ini, saya dan juga teman saya itu mengambil sebuah tema, yaitu adalah kegigihan Yesus untuk memberitakan Injil keselamatan kepada manusia yang telah berdosa ataupun manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini juga saya bersama teman saya ini akan mengaitkan tema yang kami ambil dengan manusia yang telah kehilangan Allah ataupun manusia yang telah berbuat dosa. Nah, di sini karena dosa itu merupakan perbuatan atau tindakan yang seharusnya tidak kita perbuat, sehingga dosa yang membuat manusia akhirnya menjadi kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita bisa ketahui upah dosa itu adalah maut. Sehingga karena upah dosa adalah maut, itulah yang membuat manusia itu menjadi binasa, ataupun bisa jadi menjadi masuk neraka. Nah, di sini karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena apa? Karena manusia yang ada di dunia ini itu adalah manusia berdosa semua. Tidak ada satupun manusia yang benar, ataupun tidak ada satu manusia yang bisa mampu untuk membantu kita kecuali yaitu diri pribadi Yesus sendiri. Karena apa? Yesus itu adalah satu-satunya pribadi yang suci, yang baik, yang bisa menyelamatkan setiap kehidupan kita manusia yang berdosa ini. Nah, maka Allah itu menyelamatkan kita dengan inisiatifnya sendiri. Allah itu menyelamatkan kita manusia berdosa ini bukan disuruh-suruh oleh orang, bukan dipaksa-paksa orang, bukan dari perintahan orang lain, tapi Tuhan itu menyelamatkan diri kita yang berdosa ini, itu adalah inisiatif Allah. Sekali lagi saya ulang, itu adalah inisiatif Tuhan sendiri, bukan dengan paksaan. Nah, di sini juga Allah itu berinisiatif untuk menyelamatkan kita dengan cara
Tuhan itu mengutus anaknya, putranya, satu-satunya anak tunggalnya untuk menebus setiap dosa-dosa kita, untuk menghilangkan dosa-dosa kita, menanggung semua dosa-dosa kita. Jadi manusia itu tidak bisa menghapus dosanya dengan sendiri, tapi dengan Tuhanlah anaknya itu, putranya itu yang menebus dosa kita, sehingga keselamatan itu atau penebusan itu hanya dilakukan satu kali saja. Tetapi dosa kita selama ini tuh telah ditanggung oleh anaknya, yaitu tunggalnya atau putra Bapa itu. Nah, di sini juga Yesus sang firman itu adalah merupakan suatu Injil yang dimana ketika kita menolak firman itu ataupun kita tidak mau menanam benih itu sama saja kita tuh merupakan menolak Yesus. Karena apa? Sudah dikatakan dalam Alkitab tadi, benih itu adalah firman Allah itu sendiri. Maka bisa kita ketahui bahwa ketika kita tidak mau mengambil benih itu, menanam dengan baik, mencari tanah yang baik untuk menanam benih itu, sama saja kita tidak mau menerima Yesus yang juru selamat yang telah menebus setiap kehidupan kita manusia berdosa. Nah, Yesus itu, mengapa sih Yesus itu rela mengutus anak tunggalnya itu untuk menyucikan dosa-dosa kita ataupun untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan itu sangat rindu sekali anak-anaknya, manusia yang ada di dunia ini itu semua selamat, bukan binasa. Untuk itu sebabnya Tuhan tuh mengutus anaknya untuk menebus diri kita, karena Tuhan tuh sangat sayang kepada anak-anaknya yang telah berdosa ini. Walaupun kita berdosa, walaupun kita sudah melakukan banyak dosa gitu ya, dalam hal-hal segala apapun, baik mencuri, melawan orang tua, tetapi lihatlah Tuhan itu menyelamatkan kita. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat sayang dan rindu sekali anak-anaknya itu untuk bisa bersama-sama dengan Bapa. Nah, firman Tuhan dalam Injil Lukas ini kita tidak mendapatkan informasi lebih lengkap di mana sih Tuhan Yesus itu memberitakan Injil ini kepada orang-orang. Tetapi intinya ini tuh disampaikan di kota, sehingga orang-orang itu datang dari kota ke kota berbondong-bondong untuk bisa menjumpai Yesus dan mendengarkan tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan tentunya saja ini diberitakan ataupun Tuhan memberitakan firman itu pada siang hari. Nah, di sini saya akan membahas lebih dalam lagi dari yang telah kita baca Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15 ini. Nah, kita bisa mengumpamakan seorang penabur ini bagaikan seorang petani, karena mereka seperti sama-sama menanam benih atau menabur benih tersebut. Nah, saya akan jelaskan, seorang petani itu tentu dalam pemikiran mereka menanam benih itu sangat baik, sangat berpotensi baik sekali buat mereka untuk menjalankan hidup mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka, itu pun juga bisa jadi. Nah, tentu banyak sekali kita melihat para petani itu akan memilih tanah. Mana sih tanah yang baik, tanah yang subur, yang dimana ketika para petani itu menanam benih tersebut, itu bisa mereka mendapatkan hasil yang lumayan baik, hasil yang memuaskan hati mereka, hasil yang sangat begitu luar biasa, sehingga mereka akan menanam dengan sangat tekun, teliti, mana tanah yang subur, mana tanah yang baik, supaya mereka ketika mereka panen, mereka mendapatkan hasil yang sangat banyak, yang sangat berlimpah. Nah, di sini perumpamaan seorang penabur itu bisa ditunjukkan kepada orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tentunya saja setiap orang ketika mendengarkan firman Tuhan, itu tentunya saja respon mereka tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin manusia ketika mendengarkan firman Tuhan, ada mungkin yang langsung bisa menerima dengan baik, ada orang yang mungkin harus butuh proses untuk bisa melakukan tersebut, ada juga orang yang mudah menerima tapi tidak melakukannya, ada juga orang yang mau belajar menerima dan juga melakukannya. Banyak sekali respon manusia yang ada di dunia ini ketika mendapatkan firman itu, benih itu yang tertanam dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, respon itu tuh sebenarnya tuh sangat menentukan kita sekali. Respon itu bisa menentukan apakah firman itu bisa tumbuh dalam hidup kita ataupun juga tidak.
Itu yang harus perlu kita pertanyakan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, jadi kesini juga saya mau menjelaskan jika firman Tuhan itu tidak bisa tertanam baik dalam kehidupan kita, itu tidak mudah untuk bisa terhidupi atau tidak mungkin bisa tumbuh dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita akan berpikir, aku udah dengerin firman ini loh, tapi aku nggak bisa lakuinnya. Itu seolah-olah kita menanamnya tuh tidak dengan baik. Kita mungkin asal tanam saja, tetapi kita tidak tahu tanah mana sih yang kita tanami benihnya. Kita menanam benih itu tuh di tanah yang mana sih? Apakah di tanah yang banyak semak durinya atau dimanapun? Nah, jadi di sini juga saya akan menjelaskan sering sekali manusia itu cenderung mati. Karena apa? Manusia tuh menanam benihnya tuh tidak baik. Tidak baik karena apa? Bisa dikatakan tidak baik. Manusia itu tuh menanam benih asal tanam-tanam saja. Mereka tidak mengetahui tanah yang baik itu bagaimana. Sehingga firman Allah yang telah kita dengar itu tidak bisa tertanam baik dalam kehidupan kita. Nah, ada juga orang yang ketika mendengar itu ada yang tertutup hatinya, ada juga yang hatinya itu terbuka. Sehingganya saja ada orang yang memiliki kepekaan rohani itu secara mendalam, ada yang memiliki kepekaan rohani itu yang mungkin tertutup. Sehingga ketika firman Tuhan itu masuk, ada orang yang mau menerima, ada orang juga yang mau menolak. Seperti aku gak mau terima firman ini sungguh terlalu berat. Ada seperti orang yang mungkin seperti itu. Tetapi ada orang yang mau belajar untuk menerima dan juga mau belajar untuk melakukan firman tersebut. Nah, kita bisa lihat seorang petani dia akan memilih tanah yang baik. Kenapa ia memilih tanah yang baik? Karena supaya ketika ia menanam, ia itu bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Kita bisa lihat ya, tanamannya begitu sangat hijau. Tentu mereka tidak akan mungkin menanam padi ini mungkin di tanah yang kering atau banyak durinya. Tentu mereka akan berpikir ketika mereka menanam padi-padi ini di tanah kering dan juga mereka menanamnya di tanah yang berbanyak semak durinya, mereka akan berpikir tidak akan mungkin bisa tumbuh. Sehingganya saja mereka itu akan menanam padi di tanah yang baik, yang dimana mereka bisa ketahui tanah itu akan memudahkan padi-padi tersebut untuk cepat tumbuh dan juga cepat berbuah. Nah, lalu di sini juga bagaimana sih seharusnya respon kita? Nah, respon kita tuh harusnya baik. Lihat, Tuhan itu rela. Tuhan rela telah yaitu mengutus anaknya ini yang tunggal ini untuk mati di kayu salib. Kalau misalnya hidup kita ini, pribadi kita ini tidak mau melakukan hal-hal baik ataupun tidak mau melakukan firman Tuhan ataupun bahkan malah menolak benih itu, menolak firman Tuhan itu, kita harusnya berpikir, oh iya, Tuhan itu telah rela sekali mengutus anaknya. Tuhan rela sekali mengutus anaknya untuk mati di kayu salib, hanya menebus ini loh, diri yang berdosa ini. Maka untuk itu sebabnya kita tuh harus menjauhkan hal-hal yang dimana itu membuat kita tuh untuk terhambat nih untuk bisa menerima firman itu. Semisal mungkin gara-gara hal ini kita tidak mudah untuk menerima firman Tuhan. Gara-gara hal ini kita tuh suka menolak firman Tuhan. Semisal mungkin kita sedang ada di pergaulan yang mungkin tidak baik, sehingga saja kita mengikuti teman-teman kita untuk melakukan hal ini, hal itu, sehingga ketika firman Tuhan masuk, kita tuh berkata, enggak lah, aku mengikuti yang ini aja, tolak aja firman ini. Nah, itu merupakan perbuatan manusia yang sering terjadi gitu. Sehingganya saja firman itu tuh tidak mudah untuk tertanam dalam hati kita. Itu yang menghambat kita untuk bisa menerima firman itu, menerima benih itu supaya tertanam dalam hidup kita. Nah, di sini Yesus tuh begitu sangat gigih sekali. Tuhan Yesus tuh sangat gigih untuk memberitakan Injil keselamatan kepada manusia berdosa. Supaya apa? Tuhan tuh rindu kelak ketika kita itu dipanggil oleh Tuhan, kita bisa bersama-sama
di pangkuan Bapa. Kita bersama-sama di rumah Tuhan, kembali kepada Tuhan. Nah, untuk itu sebabnya Tuhan tuh menggunakan banyak sekali perumpamaan untuk kita tuh bisa menerima benih-benih Tuhan, kita bisa menerima firman-firman Tuhan. Tetapi mengapa sih banyak sekali manusia yang masih mungkin susah untuk menerima firman Tuhan tersebut? Nah, jadi yang intinya Tuhan itu tidak mau satu orang pun, satu pribadi pun yang binasa masuk ke dalam neraka ataupun tidak selamat, tidak mau menerima benih tersebut. Nah, Tuhan tuh akan melakukan segala banyak cara. Tuhan akan melakukan banyak perumpamaan bagaimana caranya supaya setiap anak-anaknya, pribadi kita ini untuk bisa mau menerima benih tersebut dan mau menanam di tanah yang baik supaya itu bisa bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, mungkin akan saya jelaskan. Kita sudah membaca ayat tadi ya. Kita sudah membaca ayat tadi dan pas tadi dikatakan benih itu adalah firman Allah sendiri. Nah, kalau kita pikir secara logika, kalau kita nih tanam misalnya kita tanam biji-biji itu, kita bakal tanam benih itu di tanah yang berbatu. Ini merupakan tanah berbatu. Kita harusnya berpikir, apa yang akan terjadi ketika kita menanam benih di tanah yang berbatu? Tidak mungkin bisa bertumbuh dengan baik. Mungkin tanaman itu akan bertumbuh, tapi kelak ia besar, ia itu akan mati. Tidak akan mungkin berbuah dengan baik. Dan kita juga tuh harus berpikir, bagaimana kalau kita itu menanam benih di tanah yang penuh dengan semak-semak duri. Semisal kita menanam benihnya di semak-semak duri dan itu ada berada di sini. Sedangkan di sekelilingnya itu banyak sekali duri-duri yang menghimpitnya sehingga tanaman itu tuh bisa mati. Mungkin kita akan menanam di tanah manapun, itu mungkin akan hidup, mungkin akan bertumbuh, tetapi itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Karena apa? Banyak sekali yang menghimpitnya sehingga akhirnya tanaman itu pun menjadi mati. Nah, tetapi Tuhan tuh mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menanam dengan baik. Kita harus memilih tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang tidak ada batu-batuannya, tanah yang baik, tanah yang tidak full dengan semak duri. Itu, dan juga bukan tanah yang ada di pinggir jalan yang bisa diinjak-injak orang, tapi Tuhan tuh mau kita menanamnya tuh di tanah yang baik, yang subur. Itu sama seperti kita menanam firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang itu tidak mau menanam firman Allah dalam kehidupan mereka, tetapi mereka berpikir aku sudah berbuat baik. Yang perlu kita pikirkan adalah mau dari mana kita bisa berbuat baik kalau misalnya kita masih menanam benih kita itu di tanah yang berbatu, di tanah yang full dengan semak duri. Mau bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang baik kalau kita menanam di tanah yang tidak baik? Itu yang perlu kita pertanyakan. Sehingga mulai dari saat ini juga kita harus belajar untuk menanam benih tersebut itu dalam hidup kita, menanam firman itu dalam kehidupan kita itu dengan sangat baik. Nah, tidak mudah ya. Tentu tidak akan mudah manusia itu ketika mendapatkan firman Tuhan itu, menerima benih itu, tentu tidak akan mudah untuk meresponinya dengan baik. Itu sangat tidak mudah sekali mungkin ya. Nah, Tuhan Yesus tetapi saya mau ceritakan juga, ketika saya membagikan renungan ini, itu bukan berarti Tuhan Yesus itu sedang memberitakan bagaimana sih cara bercocok tanam di tanah yang baik. Mungkin saya tadi menunjukkan ada beberapa macam tanah ya. Itu bukan berarti Tuhan itu sedang menjelaskan kita harus tanam di tanah yang ini, bukan tanah ini. Bukan itu maksudnya. Tetapi Tuhan menggunakan perumpamaan ini bahwasanya kita tuh harus menanam firman Tuhan itu, firman yang telah kita terima itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan tuh sangat tahu sekali pribadi kita, hati kita, bahwa kita ini adalah merupakan manusia ataupun pribadi yang berdosa. Sehingganya saja Tuhan itu berkata, tanam di tanah yang subur dan baik.
yang dimana kita menanam firman Tuhan itu di dalam hidup kita yang paling dalam dengan begitu baik-baik, supaya kelak kita menanam firman itu dalam kehidupan kita, kita bisa bertumbuh. Pribadi kita ini bisa bertumbuh. Yang mungkin dari sifat kekanak-kanakan kini menjadi dewasa. Karena apa? Firman Tuhan itu kita tanam dengan begitu sangat baik, sehingga bertumbuh dengan baik dan kita menerima hasilnya dengan begitu sangat baik. Nah, ketaatan kita akan firman Tuhan itu sungguh itu melalui mempercayai kita. Mungkin kita seringkali tidak mudah untuk percaya gitu akan firman Tuhan. Mungkin kita berpikir, masa iya sih begini dan segala macam. Nah, ketaatan kita itu karena iman itu merupakan bisa jadi kita harusnya tuh melakukan perbuatan yang baik, mungkin bisa menolong sesama dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dan seperti yang tadi, Yesus itu tidak mau satu orang pun itu bisa lolos atau satu orang pun itu jauh dari kemuliaan Allah. Tuhan Yesus itu tidak mau anak-anaknya tuh kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan keselamatan yang Tuhan berikan itu. Keselamatan itu, penebusan dosa itu dilakukan itu hanya satu kali. Mungkin ketika misalnya hari ini kita melakukan dosa, besoknya kita melakukan dosa, itu bukan berarti Tuhan setiap hari itu melakukan penebusan, besoknya lagi melakukan penebusan, besoknya lagi melakukan penebusan, itu tidak. Tetapi Tuhan hanya melakukan penebusan itu hanya cukup satu kali. Tetapi setiap dosa yang kita lakukan hingga sampai saat ini, itu tetap saja kita sudah menerima keselamatan dari Allah. Kita sudah ditebus oleh Allah. Karena satu kali penebusan itu untuk selama-lamanya. Selama kita masih hidup di dunia ini. Nah, mari sama-sama kita periksa hati kita. Bagaimana sih sebenarnya respon kita selama ini? Maukah kita ini menerima benih? Maukah kita ini menerima ataupun menanam firman Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita? Kita harus cek diri kita masing-masing. Kita ini sudah merupakan manusia berdosa. Apakah kita mau menerima benih yang begitu luar biasa itu? Apakah kita mau menerima firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Atau justru kita tetap saja mau menolak firman itu? Nah, jadi kita tuh harus pelajari firman Tuhan ini. Kita harus pelajari bagaimana sih caranya supaya benih itu tuh bisa bertumbuh dengan baik, supaya kita bisa berkembang dengan baik. Nah, dalam kondisi apapun juga, jangan mudah kita goyah, mau kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun juga. Ketika kita manusia berdosa ini, ketika kita mau menerima firman itu, menanam firman itu dalam kehidupan kita, dalam hati kita dengan begitu sangat baik, tentu mau dimanapun, masalah apapun, hal apapun yang membuat kita khawatir, tentu kita tidak akan mudah khawatir. Karena apa? Firman Allah itu sendiri telah kita tanam dalam kehidupan kita masing-masing. Telah kita tanam baik-baik di tanah yang subur, di tanah yang baik, sehingga kita bisa saat kita panen, saat petani panen akan mendapatkan hasil yang begitu luar biasa. Itu sama seperti kita. Ketika kita menanam firman Allah yang begitu sangat luar biasa itu, dan kita tanam dalam kehidupan kita masing-masing, kita mau menerima firman itu akan menjadi hasil yang begitu luar biasa. Karena apa? Tuhan itu sangat sayang kepada kita, sehingga Tuhan mengajarkan kita, ayo tanam benih itu, tanam firman itu dalam tanah yang baik dan juga subur. Itu sama seperti kita harus menanam di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kalau hati dan hidup kita sedang tidak baik-baik saja, itu tidak akan mungkin bisa menerima firman Allah dengan begitu sangat mudah. Maka perbaiki dulu hidup kita, hati kita kepada Tuhan, supaya kita bisa menanam firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita masing-masing.